Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Rahayu Oktavia, Prodi Manajemen semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Organisasi Industrial dan Hubungan Industrial dengan dosen pengampu Dr. Haji Agus Maulana SEMM. Di sini saya akan menjelaskan dengan judul Learning Outcome. Ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, saya akan mampu menjelaskan pentingnya pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia, memahami berbagai teknik evaluasi performa, mengetahui sistem kompensasi dan faktor penentu upah, dan mengenal isu-isu penting di tempat kerja. Yang pertama, apa itu pelatihan karyawan? Pelatihan karyawan adalah proses yang dirancang secara sistematis oleh organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kerja karyawan. Pelatihan biasanya dilakukan untuk yang pertama, membekali karyawan baru, meningkatkan kinerja karyawan lama, menyesuaikan keterampilan dengan teknologi atau kebutuhan baru. Ada beberapa metode pelatihan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan karakteristik pekerjaan. Yang pertama ada on-the-job training atau pelatihan langsung saat bekerja, praktis dan efisien. Yang kedua ada off-the-job training atau pelatihan di luar tempat kerja, yang bisa dilakukan di luar lingkungan kerja seperti di ruang kelas atau melalui platform e-learning. Yang ketiga ada coaching dan mentoring atau bimbingan oleh senior. Pendekatan ini pendekatan interpersonal antara atasan dan bawahan atau antara senior dan junior. Yang keempat ada e-learning, pelatihan online berbasis teknologi, bisa melalui Zoom dan lain-lain. Yang kelima ada simulasi dan role play, digunakan untuk pelatihan soft skills seperti kepemimpinan dan komunikasi. Selanjutnya ada evaluasi kinerja. Apa dan mengapa? Evaluasi kinerja adalah proses menilai kontribusi karyawan terhadap tujuan organisasi. Tujuannya, yang pertama mengetahui kekuatan dan kelemahan karyawan, kedua memberi umpan balik yang membangun. Yang ketiga ada dasar promosi, mutasi, dan pelatihan ulang. Ada beberapa alat penting dalam manajemen sumber daya manusia karena yang pertama untuk membantu organisasi mengetahui apakah karyawan mencapai target kerja. Yang kedua, memberi dasar untuk promosi, kenaikan gaji, pelatihan ulang atau bahkan PHK. Terakhir, memberikan umpan balik bagi karyawan untuk berkembang. Evaluasi dilakukan secara periodik atau misal setiap 6 bulan atau setahunan dan harus objektif, serta berdasarkan indikator kinerja yang jelas. Selanjutnya ada teknik evaluasi kinerja. Yang pertama ada penilaian oleh atasan langsung. Penilaian ini dilakukan oleh manajer langsung atau paling umum, tetapi bisa subjektif. Yang kedua ada penilaian 360 derajat. Ini melibatkan atasan, rekan kerja, bawahan, dan bahkan klien. Ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perilaku kinerja. Yang ketiga ada self-assessment atau penilaian diri sendiri. Di sini, karyawan menilai kinerja dirinya sendiri atau bisa juga digunakan sebagai relaksi atau bahan diskusi. Yang terakhir ada manajemen by objective atau MBO. Penilaian berbasis hasil atau target. Di sini penilaian berdasarkan pencapaian tujuan yang telah disepakati bersama. Evaluasi yang baik harus disertai diskusi dan rencana perbaikan. Selanjutnya ada tujuan sistem kompensasi atau sistem kompensasi dan struktur upah. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan atas kontribusi mereka terhadap organisasi. Kompensasi bisa berbentuk finansial langsung atau gaji pokok, bonus, dan insentif. Yang kedua ada finansial tidak langsung, seperti tunjangan kesehatan, pensiun, cuti berbayar. Yang ketiga ada non-finansial, seperti pengakuan, peluang pengembangan, dan lingkungan kerja yang nyaman. Upah dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengalaman, kompleksitas dan tanggung jawab pekerjaan,
lokasi kerja dan biaya hidup, dan kondisi pasar dan tenaga kerja. Faktor penentu gaji, apa saja yang mempengaruhi besar kecil gaji karyawan? Yang pertama ada tingkat pendidikan dan pengalaman, kedua ada posisi dan tanggung jawab, ketiga ada lokasi kerja, misal kota besar versus daerah, dan terakhir ada standar industri dan persaingan pasar. Selanjutnya ada isu dalam dunia kerja. Ada 3 isu penting dalam manajemen sumber daya manusia modern. Yang pertama ada hubungan manajemen sampai tenaga kerja, seperti pentingnya komunikasi dua arah, serta peran serikat pekerja dalam melindungi hak karyawan. Kedua ada kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, meliputi kekerasan fisik, verbal, atau seksual. Yang kedua, organisasi perlu memiliki kebijakan perlindungan dan pelaporan. Ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK ini dapat terjadi karena efisiensi, pelanggaran, atau restrukturisasi dan harus sesuai prosedur hukum dan dengan kompensasi yang adil. Cara menangani isu kerja, ada beberapa cara untuk menghadapi dan mengelola isu tenaga kerja. Yang pertama adalah membangun komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan. Kedua, terapkan kebijakan anti kekerasan dan pelecehan. Ketiga, sediakan pendamping bagi korban PHK. Terakhir ada penutup dan refleksi. Apa yang sudah kamu pelajari? Pentingnya pelatihan dan metode yang cocok, teknik evaluasi performa yang adil, sistem gaji yang transparan, kesadaran terhadap isu-isu sumber daya manusia. Dengan memahami semua ini, kita siap menghadapi dunia kerja modern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.